Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku. Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, bukan? Setelah sebelumnya kita belajar tentang transformasi refleksi, maka kali ini kita akan belajar tentang transformasi translasi. Anakku sekalian, pernahkah kalian melihat permainan catur? Atau bahkan sudah pernah melakukannya ya? Nah, bagaimanakah cara permainannya? Tentu saja dengan menggeser anak-anak caturnya dengan aturan tertentu ya. Nah, anakku sekalian, translasi atau pergeseran adalah merupakan jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak yang tertentu. Komponen translasi dinyatakan dengan A, B, A-nya di atas, B-nya di bawah ya. Tetapi ada juga di buku yang menyatakan bahwa translasi dinyatakan dengan arah mendatar A, B. Tetapi sama saja ya. Nah, A adalah untuk pergeseran arah datar dan jika A positif maka arah kanan dan jika A-nya negatif maka pergeserannya ke arah kiri. Untuk B menyatakan pergeseran arah tegak dan jika B positif ke arah atas, untuk B negatif maka pergeserannya ke arah bawah. Sebagai contoh, misalkan titik A digeser 4 satuan ke arah kanan dan 3 satuan ke arah atas, maka animasinya adalah kita lihat ini adalah titik A. Kemudian kita geser 4 satuan ke arah kanan. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kita geser 3 satuan ke arah atas. 1, 2, 3. Maka disinilah letak titik bayangan atau akhir dari A, yaitu A aksen. Kemudian dari titik A sampai dengan titik A aksen kita buat garis berarah. Nah, seperti ini ya, garis berarah dari A ke A aksen. Selanjutnya, translasi dari A ke A aksen bisa kita tulis bahwa A ke A aksen adalah pergeseran dengan komponen 4-3. 4-3 di sini artinya 4 ke kanan dan 3 ke arah atas. Selanjutnya, untuk titik B. Titik B akan kita geser 5 satuan ke arah kanan dan 2 satuan ke arah bawah. Kita lihat animasinya ya. Ini adalah titik B. Kemudian titik B kita geser ke arah kanan sebanyak 5 satuan. Ini adalah 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lanjutkan dengan digeser 2 satuan ke arah bawah. 1, 2. Maka disinilah letak titik B aksen. Kemudian dari titik B sampai dengan B aksen kita buat garis berarah. Nah, inilah garis berarahnya dari titik B menuju ke titik B aksen. Maka bisa kita tulis dari titik B ke B aksen adalah translasi yang dinyatakan dengan komponen 5 negatif 2. Artinya 5 ke arah kanan dan 2 ke arah bawah. Selanjutnya untuk titik C akan kita geser 6 satuan ke arah kiri dan 1 satuan ke arah bawah. Sehingga animasinya adalah titik C kita tentukan di sini, kemudian kita geser 6 satuan ke arah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lanjutkan 1 satuan ke bawah, sehingga hanya 1 ke bawah. Kemudian
letak titik C aksennya adalah, nah ada di sini. Kemudian dari C sampai C aksen kita hubungkan dengan sebuah garis berarah. Dari C sampai ke C aksen ya. Nah, bisa kita tulis bahwa translasi C ke C aksen adalah sebuah translasi dengan komponen translasi negatif 6, negatif 1. Artinya 6 ke arah kiri dan 1 ke arah bawah. Bagaimana dengan translasi pada bidang koordinat? Nah, kita lihat ya. Kita mempunyai sebuah titik A yang koordinatnya ada di 1,4. Kemudian titik A kita translasikan atau kita geser 4 satuan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4 dan 2 satuan ke arah atas. 1, 2. Maka disinilah letak titik A aksen. Kemudian A sampai A aksen kita hubungkan dengan sebuah garis berarah. Nah, ternyata A aksennya terletak pada koordinat 5,6. Kalau begitu bisa kita tulis A yang berkoordinat 1,4 ketika ditranslasikan sejauh 4,2 maka A aksennya berada pada titik 5,6. Selanjutnya titik B kita letakkan pada koordinat 6,1. Kemudian kita geser ke arah kiri 4 satuan 1, 2, 3, 4 dan kemudian kita geser 3 satuan ke arah bawah 1, 2, 3 dan kita letakkan titik B aksennya. Kemudian kita buat garis berarahnya dari titik B ke titik B aksen. Nah, seperti ini. Nah, sehingga bisa kita tulis B yang berkoordinat 6,1 ketika kita translasikan dengan komponen negatif 4, negatif 3, maka hasilnya atau B aksennya berada pada titik 2, negatif 2. Selanjutnya titik C. Kita letakkan titik C pada titik koordinat negatif 6,2. Kemudian kita geser titik C sejauh 3 satuan ke arah kanan 1, 2, 3. Kemudian kita geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke arah bawah. Maka letak titik C aksennya adalah di situ. Kemudian kita buat garis berarahnya dari C ke C aksen sehingga bisa kita tulis bahwa C dengan koordinat negatif 6,2 jika digeser dengan komponen translasi 3, negatif 7 maka C aksennya berada pada negatif 3, negatif 5. Dari ketiga titik A, B, dan C ketika ditranslasikan dengan komponen translasi tertentu ternyata dari titik A yang 1,4 ditranslasikan dengan 4,2 ternyata 1 menjadi 5 hubungannya dengan 4 adalah 5 dari 1 ditambah dengan 4 kemudian 6 di sini diperoleh dari 4 ditambah dengan 2. Sedangkan untuk B aksennya 2 sebagai absis diperoleh dari 6 ditambah dengan negatif 4 dan negatif 2 diperoleh dari 1 ditambah dengan negatif 3. Untuk titik C juga sama ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk sembarang titik P, X, Y jika ditranslasikan dengan komponen translasi A, B, maka P aksennya berada pada koordinat X plus A, Y plus B. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mempelajari translasi sangat mengasihkan. Kalian pasti bisa.